kelas 3B Pendidikan Geografi UIN Suskaryau. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi geomorfologi Indonesia, yaitu yang pertama, Forester Island atau Kepulauan Busur. Busur kepulauan merupakan salah satu tipe kepulauan yang biasanya terdiri dari rantai gunung api dengan susunan berbentuk busur dan sejajar serta dekat dengan batas antar dua lempeng tektonik yang saling bertuburkan. Sebagian besar busur kepulauan terbentuk sebagai satu lempeng samudra yang menunjam ke lempeng lainnya, dan di hampir semua kasus memproduksi magma di bawah lempeng yang ditujamnya. Meskipun begitu, ini hanya terjadi pada busur kepulauan yang merupakan bagian dari sabuk pegunungan yang biasa disebut dengan busur vulkanik. Sebagai contoh, sebagian besar rantai pegunungan Andes atau Amerika Tengah atau Kanada bukan merupakan busur vulkanik, tetapi mereka merupakan kepulauan atau berada di area benua, dan oleh sebab itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai busur kepulauan. Busur Sunda terbentuk dari pertemuan antara lempeng Indo-Australia yang menunjam lempeng Eurasia. Lempeng Indo-Australia menunjam Indonesia dengan kecepatan 6-7 cm per tahunnya. Letak penunjaman tersebut di bawah Jawa dan Sumatera. Di samping itu, busur Sunda juga terdapat paparan Sunda yang stabil Pulau Sumatera, sehingga sebelum ada proses subsidi yang disebut dengan busur kontingen yang menemukan batuan granit berumur 240 juta tahun pada zaman Trias. Busur Sunda dibagi menjadi dua, yaitu busur Sunda Barat dan busur Sunda Timur. Ketiga adalah materi tentang sejarah terbentuknya Bukit Barisan. Pegunungan Bukit Barisan adalah jajaran gunung yang membentang dari ujung utara Aceh sampai ujung utara selatan, yaitu Lampung, di Pulau Sumatera, yang memiliki panjang lebih dari 1.650 km. Rangkaian pegunungan ini mempunyai puncak tertinggi Gunung Kerinci yang berlokasi pada Jambi dengan ketinggian 3.850 meter di atas permukaan laut. Pegunungan Bukit Barisan terletak dekat dengan pertemuan antara lempeng tektonik Eurasia dan Australia. Selanjutnya adalah sejarah kejadian Bukit Barisan. Yang pertama ada Mesozoikum bawah. Bukit Barisan masih merupakan foredip dari Orogen Malaya, terisi dengan sedimen marine. Terjadi penggakatan. Terjadi intrusi batuan granit dalam batuan sedimen stet. Masa Mesozoikum pegunungan yang terhenti ini sifatnya masih non-vulkanis dan dikenal sebagai protobarisan. Yang ketiga ada Paleogen atau Oligocene. Terjadi penurunan protobasin secara pelan-pelan unheated knowledge yang terdiri dari materi magma dengan pemanasan sedang sehingga terperas menyebar ke arah sisi bagian luar di Sumatera Selatan. Penurunan ini disertai dengan adanya aktivitas vulkanisme yang menghasilkan batuan andesit tua. Yang keempat yaitu ada intramucin, mengalami peningkatan dua disertai dengan intrusi batolit mendekati permukaan bumi, membentuk vulkanik atau andesit tua. Pengangkatan massa ini bersifat vulkanis dengan erupsi asam dan sedang. Yang kelima ada Neogen atau Neopliocene. Bukit Barisan mengalami penurunan lagi secara pelan-pelan kemudian terisi dengan sedimen. Yang keenam ada Pleistocene. Bukit Barisan mengalami pengangkatan 3, di mana seharusnya tidak vulkanis namun terjadi pengaktifan kembali vulkanisme.